Assalamualaikum. Hari raya Lebaran tanpa kue nastar rasanya belum lengkap. Ya udah yuk kita bikin kue nastar yang gampang dan super simple. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, Mams. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan wadahnya terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan 200 gram margarin, tambahkan 175 gram butter, atau kalau mau pakai full margarin juga boleh ya. Jadi untuk total penggunaan menteganya di sini saya menggunakan 375 gram. Kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tekstur margarinnya itu lembut dan halus. Kalau nggak ada mixer, boleh juga diaduk menggunakan whisker ya. Nah, ini tekstur margarinnya sudah lembut dan halus. Kemudian saya masukkan gula halus sebanyak 50 gram. Selanjutnya masukkan 3 butir kuning telur. Kuning telurnya saya masukkan secara bertahap. Ini di mixernya jangan lama-lama ya, hanya sampai kuning telur dan margarinnya tercampur merata. Nah, ini semuanya sudah tercampur merata. Kemudian saya matikan mixernya. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh vanilla essence, atau bisa diganti juga dengan vanili bubuk ya. Tapi kalau nggak suka juga bisa di skip. Kemudian saya tambahkan 1 saset susu bubuk. Ini berat susu sasetnya sebanyak 40 gram. Kemudian diaduk menggunakan spatula seperti ini sampai susu bubuk dan adonan menteganya tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian saya masukkan 550 gram tepung terigu dan 30 gram tepung maizena. Ini tepung terigu dan tepung maizenanya sudah saya campur jadi satu ya. Untuk tepung terigunya saya masukkan secara bertahap sambil diaduk sampai semua bahan-bahannya tercampur merata. Nah, ini tepung terigunya saya pakai yang tepung terigu protein rendah ya. Dan sebelumnya tepung terigunya ini sudah saya sangrai. Nah, ini dia semua bahan-bahan sudah tercampur merata, adonannya sudah jadi. Tekstur adonannya itu lembut banget, tapi di sini jangan ditambah lagi dengan tepung terigu ya. Nah, ini dia adonannya. Adonannya itu sudah bisa dibentuk atau sudah bisa dibulatkan. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya bulatkan. Untuk berat selai nanasnya di sini saya pakai 4 gram. Selanjutnya untuk mengambil adonan kulitnya saya menggunakan sendok takar dengan berat 7,5 gram. Saya ambil adonannya,
Kemudian saya bulatkan dan kita pipihkan. Wajib banget untuk kita pipihin adonannya ya. Kemudian letakkan isian selainya di atas adonan, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, gampang banget ya cara membuatnya. Letakkan adonan yang sudah bulat di dalam loyang. Nah, ini loyangnya nggak saya oles menggunakan margarin ya, jadi loyangnya hanya polosan aja. Kita lakukan semuanya seperti ini sampai adonannya habis. Untuk resep selai nanasnya nanti saya akan tulis di kolom deskripsi box ya. Tips biar cepat membuat nastarnya, ini adonannya saya timbang dulu semua. Nah, saya pisahkan di dalam loyang seperti ini. Setelah semua adonannya nanti ditimbang, kemudian adonannya kita isi dengan selai nanas. Selanjutnya ini semua adonan nastarnya sudah saya bentuk, hasilnya mendapatkan 4 loyang, ukuran loyang 20 dan 22 ya. Selanjutnya ini adonannya akan saya panggang di oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Saya panggang kuenya di suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah, dipanggang sampai setengah matang atau sampai bagian bawah dari kue nastarnya ini coklat. Kurang lebih 20-25 menit dan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang 20 menit, ini dia nastarnya sudah setengah matang, kemudian saya keluarkan dari oven. Selanjutnya panggang semua adonan nastarnya. Sambil menunggu kue nastarnya ini dipanggang, nah di sini saya udah siapkan olesannya. Saya siapkan 3 butir kuning telur, saya pakai kuning telur ayam negeri. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak. Dan di sini saya tambahkan juga 3-4 tetes pewarna kuning telur. Biar warnanya itu lebih orange dan lebih cantik. Tapi kalau sudah pakai telur omega, tidak usah pakai pewarna kuning telur lagi ya, karena telur omega warnanya juga udah cantik. Nah, ini adonan nastarnya masih hangat-hangat kuku. Ini nggak terlalu dingin, nggak juga terlalu panas. Sekarang saya mau oles nastarnya menggunakan kuning telur. Oles semua permukaan nastar menggunakan kuning telur. Untuk hasil warna yang cantik bisa dioles sebanyak 2 kali ya.
Nah, setelah semua kue nastarnya dioles menggunakan kuning telur, selanjutnya ini kita panggang kembali. Tapi dipanggangnya jangan lama-lama, sebentar aja, hanya kurang lebih 15 menit. Kita hanya ingin mematangkan sebentar dari kue nastarnya, kurang lebih 15 menit menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius. Tapi ini dipanggangnya saya pakai rak yang paling atas mendekati api atas ya. Setelah 15 menit dipanggang, ini kuenya sudah wangi banget dan sudah matang. Bisa dilihat warna kue nastarnya cantik sekali. Kita lakukan semuanya seperti ini sampai semua adonannya habis dan kuenya matang. Kue nastar ini bisa bertahan selama 6 bulan di dalam toples yang tertutup rapat tanpa jamuran. Tapi Mams harus panggang kuenya benar-benar matang. Jadi panggang kue di suhu yang jangan terlalu tinggi, cukup 140-150, dan panggang kuenya yang lama. Jadi kuenya itu benar-benar matang dan tanak. Dan usahakan untuk selainya, bikin selai atau membuat selai, pastikan selainya benar-benar kering dan selainya tuh udah nggak basah lagi. Nah, salah satu dua tips, dan juga gunakan tepung yang disangrai supaya nastar kita nggak gampang berjamur dan lebih awet. Untuk nastar yang dijual, Mams bisa menggunakan paper cup seperti ini untuk alas kue nastarnya. Setelah nastarnya dingin atau sudah suhu ruang, bisa simpan kue nastar di dalam toples. Nah, ini dia tekstur nastarnya, itu enak banget, lembut dan ngeprul banget di mulut. Jadi waktu dimakan itu ngeprul, lumer, lembut, pokoknya enak banget. Isian nastarnya full banget ya. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Saya juga cantumin tips-tips supaya nastar kita nggak gagal, dan saya juga cantumin harga kos pembuatan nastarnya berapa. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.